Bapak Ibu, jemaat dan saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam program Morning Call bersama saya Pendeta Arin Tiorina Tambunan Sausli sebagai pendeta jemaat di GPIP Jemaat Ebenezer Samarinda, tepatnya di pos pelayanan dan kesaksian Kanaan Barong Tongok, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudaraku dimanapun kita berada, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur jikalau di hari ini kembali kami menikmati berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada nafas kehidupan dan ada hari baru yang boleh kami jalani. Dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjadi terang dalam kehidupan kami. Namun ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami. Kami perlu kekuatan Roh Kudus untuk memenuhi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami, kemudian dapat memperlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-33 saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah terang judul Filipus dan Sida-sida dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatlah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia duduk membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih lagi mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap Bapak Ibu di rumah semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja dan terutama dalam keadaan sehat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca perikop tentang sida-sida Ethiopia di dalam kebingungannya ini, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu sebagai pembaca firman Tuhan pada pagi hari ini? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang saudara-saudara rasakan? Apa yang kita bayangkan ketika kita membaca perikop dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ini? Sebelum kita masuk dalam poin perenungannya, untuk kita lebih mengerti dan memahami apa isi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengingat akan satu hal yang kita pahami dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang dimana saya dan Bapak Ibu percaya bahwa setiap orang, setiap kita manusia memiliki kemampuan atau minat yang berbeda-beda.
Minat saya, kemampuan saya tentu berbeda dengan minat dan kemampuan Bapak Ibu di rumah serta saudara-saudara yang terkasih. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya gitu? Bagaimana ya jika saya yang tidak memiliki minat dalam bidang yang Bapak Ibu minati suatu saat tertarik untuk belajar suatu hal yang menjadi kemampuan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di rumah. Contoh saja, jika Bapak Ibu adalah pribadi yang minat akan musik, minat akan seni rupa dan hal-hal yang berkaitan dengan seni, lalu saya adalah pribadi yang kurang menyukai, kurang meminati hal tersebut, namun pada suatu saat ketika saya melihat Bapak Ibu memainkan satu alat musik, kemudian saya menjadi terkagum-kagum dan saya akhirnya tertarik untuk belajar. Namun ketika saya sudah belajar, saya mencoba mempelajarinya, tapi saya tidak bisa. Lalu menurut Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan sebagai orang baru yang tertarik akan hal baru yang Bapak Ibu bisa? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara-saudaraku yang terkasih, tentu ada dua hal yang harus dipilih. Pertama, berusaha dan bertanya kepada orang yang memiliki passion tersebut atau minat di bidang yang sedang saya gemari atau yang sedang saya merasa saya tertarik akan hal itu. Atau yang kedua, kalau saya sudah coba tapi saya tetap tidak bisa, akhirnya saya menyerah. Kira-kira Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang mana ya yang harus saya lakukan? Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjelaskan dan mengajarkannya, untuk bisa memahami dan bisa memiliki kemampuan yang sama karena saya sudah tertarik dahulu, maka saya harus memiliki kerendahan hati untuk bertanya, untuk minta panduan, untuk minta diajari oleh Bapak Ibu. Tetapi kalau saya tipe orang yang cepat menyerah, cepat putus asa, maka saya akan meninggalkan semua itu dan saya tidak mau belajar lagi. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah hal yang menyerah maupun terus berusaha itu adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia? Bahwa benar tidak semua hal dapat kita mengerti dengan cepat, tidak semua hal dapat kita mengerti dengan diri sendiri, tidak bisa semuanya kita pahami dengan kemampuan diri sendiri. Terkadang kita memerlukan orang lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang tidak kita pahami supaya kita menjadi paham. Namun kuncinya hanya satu, mau merendahkan hati untuk bertanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali Roh Kudus yang ada di dalam diri saya dan di dalam diri Bapak Ibu itu mengarahkan atau membentuk saya dan Bapak Ibu untuk memiliki kerendahan hati, agar ketika kita meminati satu hal gitu, kemudian kita telah coba namun kita tidak bisa, Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk bisa mau merendahkan hati, bertanya, melibatkan orang lain supaya kita menjadi bisa, supaya kita menjadi paham, supaya kita bisa menjadi mengerti. Gitu ya Bapak Ibu terkasih. Dan hal serupa yang dilakukan oleh sida-sida dari Ethiopia. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siapakah sida-sida dari Ethiopia itu? Perlu kita ketahui bahwa sida-sida itu adalah seorang pegawai istana. Begitu ya Bapak Ibu terkasih. Dan dalam perikop bacaan ini dijelaskan bagaimana kisah dari kehidupan sida-sida Ethiopia yang tidak tahu, tidak mengenal, dan tidak mengerti akan apa yang dia baca. Dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ini, yang mereka baca itu adalah kitab Nabi Yesaya. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal, mereka tidak mengerti. Namun menjadi hal yang menarik ketika ketidakmengertian mereka, ketidaktahuan mereka, dan ketidakmengenalan mereka akan apa yang mereka baca membuat mereka pada akhirnya
Pada akhirnya ya Bapak Ibu, mereka menjadi percaya. Karena ada dua hal yang terjadi dalam perikop bacaan ini. Apa saja dua hal itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih? Yang pertama, hadirnya Roh Kudus dan kehadiran Filipus untuk bisa menjadi karya atau menjadi alat penggenapan karya Allah. Dan yang kedua adalah adanya kerendahan hati untuk bertanya dan ada kemauan diri untuk menyerahkan diri menjadi percaya. Sehingga dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal, kemudian percaya. Jika tidak ada dua hal ini, tidak ada Roh Kudus, tidak ada Filipus, tidak ada rasa kerendahan hati, maka tidak akan pada akhirnya mereka menyerahkan diri untuk percaya. Dan pada akhirnya kalau kita membaca sampai habis perikop ini, sida-sida Etiopia dibaptis oleh Filipus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, melalui kisah kehidupan para sida-sida dari Etiopia ini, kita belajar apa Bapak Ibu? Bahwa akan begitu banyak cara Allah untuk memilih dan mengambil setiap orang untuk menjadi umat kepunyaannya, begitu ya. Bahkan dia tidak pernah melihat siapa yang dia pilih. Dia tidak pernah melihat bagaimana latar belakang pribadi yang dia pilih. Lalu bagaimana perasaan saya dan bagaimana konsep berpikir saya, bagaimana perasaan Bapak Ibu di rumah, konsep berpikir Bapak Ibu di rumah ketika kita telah membaca dan merenungkan perikop bacaan pada pagi hari ini. Apa yang menarik menurut Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih yang ada di rumah ketika telah membaca perikop bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ini? Ada satu pertanyaan yang mau saya lontarkan bagi kita untuk kita bisa renungkan gitu ya. Adakah di antara kita yang tersadar untuk memiliki sikap seperti para sida-sida ketika kita tidak bisa, ketika kita telah coba namun tetap tidak bisa? Adakah di antara kita yang mau memiliki kerendahan hati untuk melibatkan orang lain, bertanya dan memohon arahan supaya kita bisa menjadi bisa? Ada juga satu pertanyaan lagi buat kita renungkan Bapak Ibu. Berapa sering kita menjadi seperti Filipus yang mau dipakai Allah melalui Roh Kudus untuk menjelaskan betapa hebat dan betapa luar biasanya Allah kita. Seringkali orang juga tertarik dengan minat yang ada pada diri kita. Seringkali juga orang tertarik dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Namun ketika orang bertanya, maukah kita menjelaskan? Maukah dengan murah hati, dengan sedikit rasa capek, kita mau menjelaskan kepada orang yang bertanya itu untuk bisa mengajar mereka yang dari tidak tahu menjadi tahu? Itu yang dilakukan Filipus. Maukah kita seperti Filipus Bapak Ibu jemaat yang terkasih? Sehingga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudara yang terkasih mengajak kita semua untuk menjadi seorang yang memiliki kepatuhan dan kemurahan hati layaknya Filipus. Jika saya dan Bapak Ibu diberkati dengan talenta-talenta yang luar biasa dan ada orang di sekeliling yang mau bertanya dan meminta arahan, berbagilah dengan kemurahan hati. Melalui perikop ini juga, hal kedua yang harus kita pelajari adalah adanya kerendahan hati yang harus kita pelajari dari pribadi sida-sida dari Etiopia. Jika saya dan Bapak Ibu ada di posisi orang yang mau belajar, namun pada akhirnya tetap tidak bisa, memerlukan bantuan orang lain, milikilah kerendahan hati untuk mau bertanya kepada orang yang mampu dalam bidang yang kita minati tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan memiliki dua hal dalam hidup itu, kemurahan hati, kerendahan hati, maka kita mampu menjadi alat di tangan Tuhan. Maka kita mampu menjadi karya yang hidup, karya yang terbuka, bukan saja bagi diri kita, namun bagi kebanyakan orang yang ada di sekeliling kita.
Selamat menjadi berkat untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang kami sapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami menerima nafas kehidupan di hari yang baru. Bahkan Engkau juga mengizinkan kami untuk dapat menikmati berkat rohani dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui media Morning Call pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih ketika kami kembali diingatkan untuk bisa menjalani kehidupan layaknya seperti Filipus yang diutus untuk bisa menyerahkan diri dalam pelayanan, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan apa yang ada dalam diri kami. Kami juga diingatkan untuk menjadi seperti sida-sida Ethiopia yang memiliki kerendahan hati untuk bertanya, tidak malu dan mau adanya penyerahan diri, supaya ketika kami tidak tahu, ketika kami tidak mengenal, kami bisa menjadi mengenal dan percaya lebih sungguh lagi kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau dengar, Engkau boleh bersama-sama dengan kami merancangkan dan merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka layani, biarlah semuanya menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi para orang tua yang sedang dalam masa lanjut usia. Berikanlah mereka semuanya kesehatan, berikanlah mereka semuanya kekuatan, hikmat, kebahagiaan, umur yang panjang, kasih dan kesetiaan-Mu ya Bapa, supaya para lansia yang ada di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami, mereka mampu menjadi teladan kehidupan dan teladan iman melalui kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa bagi persekutuan-persekutuan-Mu dimanapun kami berada. Biarlah persekutuan ini boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami. Kami bersyukur rancangan dan rencana Tuhan baik adanya. Kami berterima kasih untuk pekerjaan, kami berterima kasih untuk keluarga, kami berterima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan hadirkan. Dan di saat ini kami datang kepadamu ya Allah. Kami mau berterima kasih karena sepanjang bulan Mei ini Engkau boleh memberkati kami dengan segala baik. Suka dan duka boleh terjadi, namun kami yakin dan percaya hidup kami Engkaulah yang memegang kendalinya. Dan ketika sepanjang hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami, bahkan esok Tuhan percayakan kami untuk masuk di hari yang baru, bulan yang baru, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Secara khusus dalam persekutuan kami akan memasuki bulan Pelkes. Tuhan berkati kehidupan kami agar kami boleh terus melayani Tuhan, dan kami boleh mempersaksikan dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam pelayanan-pelayanan bulan Pelkes ini kami serahkan semuanya dalam kehidupan dan di dalam tangan pengasihan ya Bapa. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk rencana-rencana kami ke depan. Biarlah Tuhan jawab dan Tuhan berkati. Untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, biarlah kasih sayang Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan boleh menuntun setiap para pemimpin kami. Kami serahkan hidup kami serahkan kerinduan kami, cita-cita dan cinta kasih kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkau adalah pandu keselamatan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin.
Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi